Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Selamat bertemu dengan Bu Lia dalam mata pelajaran IPS. Hari ini kita akan belajar tentang dinamika penduduk benua Eropa. Selamat memperhatikan ya video berikut ini. Eropa merupakan wilayah tujuan migrasi penduduk dari berbagai negara, khususnya di negara-negara Afrika Utara dan Timur Tengah yang sedang berkonflik. Sebenarnya, imigrasi ke Eropa memiliki sejarah yang panjang. Namun, memiliki jumlah yang besar pada abad ke-20 setelah terjadinya Perang Dunia Kedua. Daerah konflik seperti Syria, Irak, Mesir, dan beberapa negara lainnya menjadi penyumbang utama migran ke Eropa. Adapun tujuan mereka melakukan migrasi ke Eropa karena mereka ingin mencari tempat yang lebih aman dan menjanjikan kehidupan yang lebih baik. Nah, penduduk tersebut merupakan pengungsi dan ada beberapa dari mereka yang telah meninggal di lautan karena perahu yang seadanya. Pada tahun 2005, jumlah penduduk Eropa mencapai 730 juta jiwa. Dan pada tahun 2016, angka tersebut bertambah menjadi 742 juta jiwa. Ini berarti terjadi penambahan sebesar 12 juta jiwa dalam kurun waktu selama 11 tahun. Penambahan tersebut masih lebih rendah dibandingkan dengan Asia dan Amerika. Hayo, ada yang tahu mengapa demikian? Iya, pertambahan penduduk Eropa yang relatif lebih rendah tidak lepas dari angka kelahiran yang lebih kecil dari dua benua sebelumnya, yaitu Asia dan Amerika. Angka kelahiran penduduk Eropa hanya 11 jiwa per 1000 penduduk. Begitu juga dengan angka kematiannya sama, yaitu 11 jiwa tiap per 1000 penduduk. Bertambahnya penduduk Eropa disumbang dari migrasi masuk ke Eropa dari benua lainnya. Sehingga laju pertumbuhan penduduk Eropa dapat disimpulkan sangat rendah, bahkan kurang dari 100%, yaitu hanya sekitar 0,2% per tahun. Nah, sekarang kita beralih ke persebaran penduduk Eropa. Penduduk Eropa tersebar di sejumlah wilayah. Umumnya, penduduk tersebut konsentrasinya itu berada di Eropa Utara, Eropa Selatan, dan Eropa Barat. Kemudian, konsentrasi penduduk Eropa tampak pada kota-kota besar dan sekitarnya, seperti Amsterdam, Brussels, London, Madrid, dan Warsawa. Nah, sekarang kita akan melanjutkan ke komposisi penduduk Eropa berdasarkan usia. Jadi, komposisi penduduk Eropa berdasarkan usia ini terdiri dari sebesar 16% penduduk berusia kurang dari 15 tahun. Dan sebesar 17% penduduk berusia 65 tahun atau lebih. Jadi ini berarti 33% penduduk Eropa termasuk kategori tidak produktif. Dan yang terakhir, sebesar 67% penduduk Eropa berusia antara 15 sampai dengan 65 tahun. Dan termasuk ke dalam penduduk kelompok produktif. Penduduk Eropa umumnya memiliki kualitas hidup sangat tinggi dan tinggi. Di negara Eropa yang memiliki kualitas hidup sangat tinggi berada di Eropa Barat, Eropa Selatan, dan Eropa Utara. Sedangkan di negara Eropa yang memiliki kualitas hidup tinggi itu berada di Eropa Timur. Adapun negara di Eropa yang memiliki kualitas hidup sangat tinggi diantaranya Inggris, Jerman, Prancis, dan Spanyol. Sedangkan negara di Eropa yang memiliki kualitas hidup tinggi diantaranya itu ada Rumania, ada Ukraina, dan Bulgaria. Penduduk Eropa sangat beragam, namun sebagian besar penduduknya termasuk keturunan induk bangsa Kaukasoid yang terbagi menjadi 5 suku bangsa. Di antaranya ada bangsa Nordik, bangsa Mediteran, bangsa Slavia, bangsa Dinarik, dan bangsa Alpen. Masih tetap semangat kan memperhatikan materi dari Ibu? Harus tetap semangat dong. Salam semangat untuk anak hebat. Sekarang pembahasan ke bangsa Nordik terlebih dahulu. Ciri fisik dari suku bangsa ini yaitu rambut berwarna pirang.
mata biru, tengkorak panjang, dan memiliki muka yang sempit. Mereka banyak tinggal di Eropa Barat dan Eropa Utara, yaitu di Belanda, Jerman bagian utara, Norwegia, Inggris, Swedia, dan Belgia. Nah, selanjutnya ini ada bangsa Alpen. Ciri fisik dari suku bangsa ini memiliki rambut berwarna hitam, mata berwarna hitam, tengkorak lebar, dan tidak terlalu tinggi. Suku bangsa ini banyak terdapat di Eropa Selatan dan Eropa Tengah. Di antaranya itu ada Prancis, Swiss, Jerman bagian selatan, Polandia, dan Austria. Kemudian yang selanjutnya ada bangsa Slavia, di mana ciri fisik dari bangsa ini menyerupai ciri fisik bangsa Alpen. Mereka banyak tinggal di Eropa Timur, yaitu Kroasia, Bulgaria, Serbia, Ceko, Rusia, Ukraina, dan Slovakia. Selanjutnya, ada yang tahu nama pemain sepak bola seperti gambar di samping? Ya, betul. Dia adalah Francesco Totti. Francesco Totti ini merupakan keturunan bangsa Mediteran yang memiliki ciri fisik rambut berwarna hitam, mata berwarna hitam, badan dan tengkorak menyerupai bangsa Nordik. Mereka berada di kawasan Eropa Selatan, yaitu Italia, Portugis, Spanyol, dan Yunani. Dan yang terakhir ada bangsa Dinari. Ciri fisik dari bangsa ini memiliki rambut berwarna hitam kecoklatan atau gelap dan memiliki kulit sawo matang. Kemudian bangsa ini banyak terdapat di Rumania. Komposisi penduduk Eropa berdasarkan agama. Agama dengan jumlah penduduk terbanyak ialah Katolik Roma yang tersebar di Prancis, Spanyol, Portugal, Italia, Irlandia, Belgia, Polandia, dan Jerman bagian selatan. Sedangkan kelompok terbesar kedua yaitu agama Kristen Protestan. Agama Kristen Protestan banyak dianut oleh negara-negara di Eropa Utara dan Eropa Tengah, seperti Inggris, Skotlandia, Jerman bagian utara, Belanda, dan negara-negara Skandinavia. Kelompok terbesar ketiga yaitu agama Kristen Ortodoks, yang biasanya dianut oleh orang Rusia, Ukraina, Belarusia, Yunani, Bulgaria, Rumania, Serbia, dan Montenegro. Sedangkan agama Islam banyak dianut oleh penduduk Eropa Timur. Di Bosnia dan Albania, Islam merupakan agama dengan jumlah pemeluk terbanyak. Sedangkan di Jerman, Prancis, dan Belanda, Islam menjadi agama dengan jumlah pemeluk terbanyak kedua. Selanjutnya, komposisi penduduk Eropa berdasarkan bahasa, yang mana di benua Eropa memiliki keanekaragaman bahasa, dan kebanyakan negara setidaknya memiliki satu bahasa resmi. Bahasa Inggris merupakan bahasa di Eropa yang kemudian menjadi bahasa internasional. Namun, masing-masing negara di Eropa memiliki bahasanya sendiri. Bahasa terbesar di Eropa adalah bahasa Rusia yang kemudian diikuti dengan bahasa Jerman. Selain itu, ada bahasa Spanyol, Portugis, Prancis, dan Belanda. Selain bahasa, Eropa memiliki ragam budaya dalam bentuk seni dan makanan. Karya seni masyarakat Eropa telah lama berkembang, bahkan sejak zaman prasejarah, dalam bentuk lukisan gua dan lukisan batu. Periode selanjutnya adalah periode klasik, periode Bizantium, periode abad pertengahan, periode Gotik, periode Renaissance, periode Barok, periode Rokoko, periode Neoklasik, periode Modern, dan periode Pasca Modern. Berikut ini merupakan contoh karya seni di Eropa sesuai dengan zamannya. Selamat menyaksikan! Pembahasan yang terakhir yaitu sumber budaya Eropa, yang mana sumber budaya Eropa berasal dari Yunani dan Romawi. Berikut ini merupakan contoh budaya Eropa dari segi tari dan musik, pakaian, makanan, dan olahraga. Selamat menyaksikan!
Itu tadi materi tentang dinamika penduduk benua Eropa. Jangan lupa dipelajari kembali ya, dan semoga bermanfaat. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.